Siapa? Gila ya, Reiki. Itu Jepang, berasal dari Jepang. Itu Reiki. Kemudian ada Prana dari India. Kemudian apa lagi itu ya? Nah, ini pengembangan dari Reiki tersebut. Jadi banyak cabang ya Reiki. Salah satunya adalah Kundalini Reiki. Rei berarti alam semesta. Ki berarti energi kehidupan. Ini teknik penyembuhan dengan tangan. Selama ribuan tahun sudah lama sekali. Dan diterjemahkan menjadi kekuatan hidup yang universal atau energi yang dipandu secara universal. Penemunya adalah Dr. Mikao Usui dari Jepang pada abad ke-18. Itu Kundalini Reiki. Kundalini. Nah, katon medeni teman mau Mas Widi takon, "Kiko katon medeni teman nih, sing jane Kundalini kaya kepriwe temen gitu." Itu itu dari bahasa Sanskrit yang berarti gulungan atau disebut dewi ular, dalam terminologi barat disebut fire serpent. Itu berasal gulungan, jadi dari tulang ekor. Itu sumbernya dari tulang ekor. Kenapa seperti dewi ular? Karena energi itu energi ya. Kundalini itu energi. Jadi naiknya itu lewat tulang belakang. Dari tulang ekor naik ke atas itu meliuk-liuk seperti ular di tulang belakang. Jadi naiknya seperti ini sampai ke atas, sampai ke mahkota. Nanti ada cakra-cakra tersendiri. Nah, naiknya seperti ular. Kenapa lambang farmasi itu cawan dan ular? Nah, itulah karena energi itu atau kundalini itu naiknya itu juga seperti itu melalui tulang belakang. Maka itu semuanya ada di setiap manusia. Jadi setiap manusia itu punya kundalini. Cuman aktif atau tidaknya. Nah, naiknya itu melalui tulang belakang dari ekor atau bawah itu ada cakra. Cakranya itu namanya cakra seks namanya. Nah, itu ada. Ini maaf nyontek. Bentuknya seperti mangkokan menghadap ke atas. Kemudian naik di bawah pusar itu ada cakra di situ menghadap ke depan. Kemudian naik lagi di sini di perut, cakra lagi menghadap ke depan. Kemudian di dada ada lagi, itu cakra menghadap ke depan. Kemudian leher itu juga ada cakra. Kemudian di atas mata di tengah-tengah di sini itu disebut dengan cakra ajna biasanya. Kemudian paling atas atau cakra mahkota itu menghadap ke atas seperti yang di bawah tadi, seperti mangkokan menghadap ke atas. Begitu. Dan setiap itu punya fungsinya masing-masing. Jadi setiap cakra. Pernah mendengar aura seperti itu ya? Dibuka aurane. Biasanya aura itu adalah cakra-cakra tadi itu yang saling berkesinambungan. Jadi cakra satu dan yang lain itu berkesinambungan. Nah, itu membentuk suatu gelombang
energi. Nah, itu yang namanya aura. Dan orang yang di luar kita bisa merasakan itu ya. Bisa merasakan. Iya. Nah, cuman yang terjadi adalah ketika kita bahasanya dibuka aura nih, cakramu bersih urung. Iya kan? Cakrane urung bersih, ibaratnya kotor. Dibuka. Lah sing metu apa kira-kirane? Kan gitu. Ya, alangkah baiknya kalau mau seperti itu biar terlihat auranya, ya kita bersihkan dulu cakranya. Jalur-jalur, cakra itu jalur energi ya. Termasuk itu keluarnya energi. Kenapa saya suka film Naruto? Karena iya, itu benar itu. Oh, Jepang ya rasanya? Iya, Jepang. Kemudian ada di tangan kan biasanya Rasengan itu kan. Nah, itu termasuk ada primer, ada sekunder cakra. Jadi ada yang itu tadi primer. Banyak sekali titik-titik cakra. Nah, intinya semakin bersih cakra itu, semakin bersih jalur energinya. Yang jadi permasalahan adalah ketika jalur energinya atau naiknya energi itu dari tulang belakang, itu ada sumbatan atau tulang belakang kita bermasalah. Nah, itu yang jadi masalah. Maka energinya tersumbat. Itu akan mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita. Karena organ-organ pada tubuh kita semua nempel di tulang belakang. Ada sangkut pautnya dengan tulang belakang. Jadi usahakan jangan bungkuk. Iya, jangan bungkuk. Jadi memang kalau bermasalah tulang belakang, maka organnya akan bermasalah karena jalur energinya tidak lancar, cakranya tidak bersih. Nah, itu jadi saling berkesinambungan. Ditambah dengan sifat-sifat tadi, emosi-emosi negatif. Itu. Intinya jalur cakra bersih, energinya lancar, insya Allah kita sehat. Sepertinya. Apa lagi ya? Itu bisa dibersihkan jalur-jalur cakra itu bisa melalui meditasi secara rutin. Jadi kita sering meditasi, otomatis pikiran kita tenang, tubuh kita rileks, minimal meminimalisir sifat-sifat atau emosi negatif itu dengan meditasi. Soalnya otak kita rileks, sehingga kesadaran-kesadaran kita akan lebih bisa menerima kenyataan. Iya, menerima kenyataan. Nah, Reiki itu sudah berkembang dengan pesat. Sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain, Reiki juga mengalami perkembangan modifikasi, penyesuaian, dan lain-lain tersebut. Kundalini Reiki. Ini cabang dari Reiki. Banyak sekali cabangnya. Salah satunya yang saya pelajari adalah Kundalini Reiki. Itu ditemukan oleh seorang Ascended Master bernama Hutumi yang diturunkan kepada seorang Grandmaster Barat yang bernama Ole Gabrielsen. Itu kalau nggak salah Denmark. Kalau Hutumi itu orang Tibet, India. Tibet ada di aslinya India, cuman sering ke Tibet itu. Dan itu diturunkan anehnya Master Hutumi itu hidup di zaman yang berbeda dengan Ole Gabrielsen, menurunkan sebuah keilmuan tetapi hidup di zaman yang berbeda. Dengan cara apa?
seperti ini. Jadi di meditasi itu bisa melintasi waktu. Ternyata seperti itu. Sini. Berbeda. Oh, Hutumi dari Kashmir, India dan Tibet ya. Berlangsung secara spiritual, bahasanya seperti itu. Dari Master Hutumi itu diturunkan kepada Ole Gabrielsen. Ini saya tidak tahu pastinya ya spiritual berapa, karena keduanya hidup di dalam zaman yang berbeda. Hutumi hidup pada abad ke-19. Intinya berbeda zaman dan secara fisik, secara tatap muka tidak ketemu. Berarti ibaratnya tidak bersangat gitu ya, tapi dia mencari di spiritualnya gitu. Intinya karena meditasi itu melintasi waktu itu. Jadi ketika tidak berjumpa secara fisik pun kita bisa berjumpa seperti itu. Itu meditasi. Kalau melintasi waktu. Doraemon berarti ya. Ada waktu. Iya, seperti itu. Apalagi ya, Muhammad ya. Ya itu sekilas tentang Kundalini Reiki ya. Atau itu cabang dari Reiki. Bahkan ternyata penemunya adalah yang diturunkan malah orang barat. Sangat. Iya. Orang di sini berpikir bahwa klinik, ternyata orang barat yang tidak berpikir klinik malah mempelajari dan malah menjadi Grand Master itu dari Denmark kalau nggak salah, Ole Gabrielsen. Nah, kita yang di sini seharusnya bisa karena budaya kita mungkin kental dengan hal-hal fisik ya. Iya, tapi malah bisa di orang luar, orang barat malah mempelajari hal-hal seperti ini. Yang sana tidak mempercayai dengan hal-hal tersebut, malah ini ditemukan oleh orang barat. Grand Masternya adalah dari Denmark itu, Ole Gabrielsen. Nah, ada beberapa attunement di dalam Kundalini Reiki atau penyelarasan. Kalau dalam Kundalini Reiki beberapa tahapan-tahapan, ada 9 attunement atau penyelarasan. Kemudian ada booster juga, sama seperti vaksin ya. Kami juga ada ini, ada booster, Reiki booster. Kita sudah lama mempelajari booster, jadi lebih canggih daripada vaksin. Obat. Ya, alhamdulillah saya tidak vaksin. Nah, skip. Nah, manfaatnya apa ketika kita mempelajari Kundalini Reiki tersebut? Banyak teman-teman ternyata yang bisa kita rasakan, khususnya untuk kesehatan diri kita sendiri, yaitu self healing itu tersendiri. Ini ada teknik penyembuhan
di dalam Kundalini Reiki namanya self healing. Self healing tersebut intinya kita mengalirkan energi Kundalini Reiki kepada tubuh kita sendiri. Kita lakukan dengan cara tertentu. Di sini dengan cara menempelkan tangan atau apa ke badan atau anggota tubuh yang lain. Itu energi tersebut, energi Kundalini itu energi yang cerdas. Jadi tanpa kita suruh, tanpa kita niatkan, energi tersebut akan lari kepada organ yang membutuhkan. Makanya disebut energi cerdas. Itulah Kundalini Reiki, keistimewaan dari Kundalini Reiki. Jadi mengalir sesuai dengan organ yang membutuhkan. Terus ketika ke orang lain pun, ke pasien semisal, ya cukup dengan kita menempelkan tangan, kita niatkan mengalirkan energi Kundalini Reiki, kemudian energi tersebut akan lari atau menuju ke organ yang membutuhkan energi tersebut. Jadi memang energi cerdas lah. Banyak sekali salah satunya adalah penyembuhan jarak jauh. Nah, karena itu melintasi, bahasanya tadi melintasi ruang dan waktu. Makanya tadi penurunannya pun melalui spiritual. Jadi mungkin ya ketika bermeditasi terus buka priwe ketemu aja intinya gitu. Ya sih ya. Intinya melalui seperti itu penurunannya tadi itu dari Ascended Master Hutumi kepada Ole Gabrielsen. Nah, penyembuhannya pun ini ketika pasien tidak bertemu, itu bisa dilakukan dengan penyembuhan jarak jauh dengan teknik-teknik tertentu, berkonsentrasi dan niat, benar-benar niat yang kuat, itu bisa menyembuhkan pasien jarak jauh. Atau pembersihan ruangan atau rumah yang hawa negatif ya, hawa negatifnya itu juga bisa dibersihkan dengan teknik Kundalini Reiki atau membersihkan ruangan. Iya. Dan tiap-tiap attunement itu punya teknik tersendiri. Mungkin materinya, penjelasannya tentang ini dulu ya. Silakan kita lanjutkan ke diskusi. Silakan Mas Moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ajis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar self healing itu lebih dalam, monggo dipersilakan. Mungkin saya dulu apa ya? Monggo. Soal bisa terjawab. Iya, PR. soal kecemasan ya Mas. Sebenarnya saya tuh memikirkan ya. Saya bicara di sini tuh sebenarnya cemas sebenarnya. Ya. Karena itu tadi yang gamma itu mungkin ya. Jadi kalau
berbicara di depan umum, public speaking itu sebenarnya saya grogi dan sangat memikirkan apa takutnya terjadi kesalahan atau yang gak enak, jadi kan aduh kepikiran. Nah kemungkinan itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu tuh biar tenang gitu, atau mungkin dalam jangka pendek lah kayak biar melegakan sedikit gitu, mungkin ada nggak sih cara-caranya gitu. Jadi ketika kita mengalami Kecemasan kecemasan, iya tegang iya atau tegang. panik seperti itu, bisa dengan itu kan bisa kita ubah ke sebenarnya ke gelombang alfa ya, kita merasakan relax seperti itu. Nah, dengan cara bisa kita melakukannya dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya kecemasan, kekhawatiran itu kan yang menguasai kan kesedihan, itu kan paru-paru tadi itu. Kesedihan, kecemasan itu paru-paru. Kemudian kita tarik nafas panjang. Contoh, maka paru-paru terisi menjadi apa? Ruangnya lebih longgar, sehingga itu lebih menenangkan rasa cemas tadi itu, rasa panik seperti itu dalam waktu dekat. Nah, kemudian kalau kita sering melakukan meditasi atau terbiasa, semisal kita sering terbiasa meditasi itu sudah tersendiri, sendiri berjalan sendiri. Saya pengen ke gelombang alfa semisal, maka karena sudah kulina lah ibaratnya rutin ya. Kan tidak butuh waktu yang lama, nah seperti itu kita berubah gelombang ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam waktu yang dekat ya seperti itu tadi, tarik nafas dalam sehingga rasa tadi itu sedikit. Masih rasa panik gimana? Jenengan rasakan nggak? Ya deg-degan. Iya kan deg-degan kan, paru-paru kan yang dari itu. Nah itu, tarik nafas dalam. Tangan langsung Ini banget. Harus di dokter. Oh, jarak jauh. ya seperti itu kira-kira. Nah, langkah pendeknya tarik nafas dalam-dalam sehingga itu pasti efek. Silakan coba saja, kita mengalami tegang, panik, cemas. Tangan teles, adem kempris. Nah, itu bisa langkah pendeknya seperti itu. Sebelum kita semisal mau pidato di depan di podium atau apa, tarik nafas dulu. Itu sedikit menenangkan kita. Interview HRD. Interview. Gagal. Interview owner ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa dengan meditasi, terbiasa dengan kita mengenal gelombang-gelombang yang lain, bahkan kita bisa tadi itu memanipulasi gelombang otak. Jadi kita terlalu dominan apa, gamma tadi itu, bisa kita langsung saya ingin ke ini gelombang ini, karena sudah terbiasa tadi itu, sudah terbiasa maka tidak butuh waktu yang lama lah. Seperti itu, Mas. Gimana? Ada dari teman-teman mungkin? Oh enggak Mas. Kayak pendadaran enggak? izin ini ya bertanya Mas Andar, moderator, makasih. Saya kan masih memandang ya, karena sedikit pengetahuan ya, kurangnya pengetahuan, masih menganggap bahwa meditasi itu memang hal yang klinik gitu. Nah, tadi juga dijelaskan gelombang-gelombang apa itu.
Nah, sekarang kalau kasus-kasus di Indonesia itu kan banyak yang namanya santet itu, yang lagi tenar itu kan katanya santet-santet apa gue. Mungkin boleh untuk pencerahannya ya. Apa santet itu masuknya yang paling mudah itu kapan, atau apa di gelombang apa kita bisa kemasukan, iya bisa disantet gitu dan lain-lain gitu. Dan solusinya itu gimana sih? Apa kita harus membalas dengan doa gitu atau dengan uang gitu? Ya mungkin itu saja, monggo mohon penjelasannya. Oh, Pak Haji. Santet ya. Nah, saya pernah mendengar kata-katanya Vicky Prasetyo. Nah, itu sebenarnya santet atau pelet itu sebenarnya hampir sama. Vicky Prasetyo itu pernah bilang, sepertiga malam adalah jam rawannya wanita. Nah, karena umumnya sepertiga malam itu tertidur. Tidur tadi adalah gelombang alfa atau rileks tidur. Itu lebih ke condong ke alfa. Nah, bagaimana? Kenapa kok santet atau pelet itu bisa masuk? Padahal yang mencatat yang disantet sedang tidur, yang menyantet dalam keadaan sadar. Atau yang sadar adalah beta, kemudian yang tidur adalah alfa. Gelombangnya pun berbeda. Kenapa bisa? Karena si pelaku ini itu menurunkan gelombangnya dari beta ke alfa, menyamai si korban tadi itu. Gelombangnya sama, kemudian masuklah itu. Entah itu santet atau itu pelet. Makanya tadi kata-katanya Vicky Prasetyo, sepertiga malam atau biasanya orang tertidur itu memang jam rawan. Biasanya seperti itu. Samakan gelombang otaknya dulu, kemudian kita bahasanya kalau santet semisal energi yang dimanipulasi untuk kejahatan, intinya seperti itu. Sebenarnya ilmunya baik atau apa bidangnya itu baik, cuma disalahgunakan. Itulah santet. Terus bagaimana cara kita terhindar dari santet itu? Satu, kalau yang saya pelajari ya, santet. Satu, pasrah. Wis pasrah, ya pasrah apa sih? Ya wis, monggo nyong santet. Pasrah, benar-benar pasrah, tapi jangan ada rasa takut. Benar-benar pasrah. Satu itu. Kemudian dua, tidak percaya sama sekali dengan hal tersebut. Tidak usah percaya. Kalau ada 1% pun kita mempercayai adanya santet, ya sudah masuk. Itu bisa disantet. Mending tidak usah percaya, atau seperti orang-orang barat pada umumnya tidak mempercayai hal-hal tersebut, ya mereka tidak mengalami santet. Tapi memang itu logis ya. Logis tadi itu, gelombang Ya. Gelombang itu. Ya. Ketika gelombangnya sama ya, seperti ini beta. Masuk kan? Masuk ya, nyambung kan? Kalau kok bisa tertuju enggak? Ini beta juga kok sini aja gitu. Karena fokusnya. Tertuju ya. Tapi mungkin kan Pak Haji lagi ngomong orang aku masuk sama-sama gelombang. Sama-sama gelombangnya. Ketika saya akan menyakitinya pun dengan omongan atau dengan apapun, ya masuk. Karena tertuju ya. Karena tertuju. Dan satu gelombang. Ketika kayak alfa tak ngomongin lagi turut tak ngomongin,
Tapi kowe ya ora tekan bukan beda gelombang gitu. Tapi kalau gelombangnya sama, ya itu tadi. Kita bisa berinteraksi di situ. Sama seperti kita beta. Nah, Kayak mungkin yang tadi si Kundal apa sih? Kundalini yang anu apa? jarak yang jauh, tadi beda zaman. Beda zaman itu. Iya, seperti itu. Dia yang apa? Rainbow apa gitu. Hah? Grandmasternya dia mencoba menurunkan mungkin ya dia. Iya. Mencari ruang waktu yang Ah, sama itu. Yang sama. Ya. Itu ya namanya Grandmaster ya, mungkin sudah kelasnya beda lah. Tapi kalau sama Ain itu sama nggak ya? Kenapa? Ain yang kita misal nonton tuh Fatire apa? Ayo temen gue tiba-tiba jerawatan. Itu pengaruh nggak kira-kira? Sama nggak dengan hal tersebut? Ain lah, misal Ain kayak orang pamer kemesraan dengan di sosial media, terus Ini putus. ada orang mengasih pendapat tuh, bocah kok seneng teman dengan terus tiba-tiba akhirnya putus. Akhirnya kita kira-kira sama nggak sih sama kayak refleksi gelombang gitu? Kira-kira sama nggak? Soalnya kan kebanyakan gitu kayak sering upload wajah akhirnya jadi jerawatan gitu, dengar gitu. Iya Ain itu. Namanya Ain ya. Banyak orang lah. Banyak orang ya. Masuk dengan gelombang-gelombang. Itu sama seperti hipnotis sebenarnya ya, atau dengan sugesti yang kuat. Ketika kita mengucapkannya dengan begitu yakin, keyakinan yang kuat, kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan Tapi besar. tadi kalau masuk di gelombang sama-sama gelombang, berarti kan dia beta cuma melalui media. Nah, Mungkin seperti itu akhirnya Tertuju. doa yang tertuju gitu sih. Lihat tiba-tiba dulu mobil anyar ya, tiba-tiba mobil ditol. Ya seperti itu. Ada lagi? Gimana? Ada lagi apa ya? Mas saya Atau mungkin saya lagi nih anjasan terus. Tadi saya dengar meditasi ya. Nah, kira-kira tuh meditasi tuh perlakuannya itu seperti apa sih? Ataukah ada juga ya? Nanti ya. Ada juga ya. Kita Atau praktek sedikit lah ya. kayak seperti untuk pemula gitu apa harus meditasi di curug juga atau enggak? Curug ya. Pencurugnya laris. Soalnya saya pernah lihat ya di Bali itu ada seperti itu. Jadi kayak dia bayar sekian juta nanti meditasi 1 minggu, ada gurunya gitu. Bahkan artis-artis juga banyak yang ke situ gitu. Ya. Nah, mungkin nanti kayak untuk pemula tuh seperti apa sih gitu. Iya, nanti kita Oh, ternyata nanti ada ya. ada. Oh, soalnya lihat materi belum ada gitu. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Gelombang itu tadi ya. Kekuatan gelombang itu. Orang Tibetan atau biksu lah. Rambutnya gundul. Hanya pakaian selembar seperti pakaian ihram itu. Ya, Cari kain seperti itu. Mereka hidup di gunung dan bahkan berjalan di tengah salju. Logikanya, wong dieng pun jajal habis kan melakukan salju, kaosan jaketan ya kena. Mereka berjalan di tengah. mau esuk. Wis mau esuk wis ya bener guys. Pada kademen loh. Bisa berjalan di tengah salju hanya mengandalkan secari kain. Tidak masuk akal menurut saya. Ya, tapi bisa. Setelah saya baca, ternyata biksu itu mampu memanipulasi gelombang otak itu yang harusnya berjalan itu beta, dia lebih condong kalau nggak salah ke theta karena manipulasi otak itu tadi. Dia sering bermeditasi atau orang itu tok membaca mantra atau tok dengan bantuan itu, suara tok-toknya itu tadi itu menimbulkan gelombang otak sehingga berubah tadi itu
Sama seperti kemarin itulah. Siapa? Rara. Nah, itu kan butuh alat. Sering. Nah, itu yang membuatkan gelombang otaknya berubah. Butuh bantuan suara. Sehingga gelombang otaknya berubah ke tertentu yang diinginkan si Rara, kemudian berdoa. Nah, di sini juga dijelaskan ketika kita memasuki gelombang alfa, kita rileks atau kita sedang yang Islam mungkin sholawatan atau yang berdoa mujahadan atau apa, itu kita memasuki gelombang alfa. Kita sadar tapi seolah-olah kayak kepriwe lah gitu. Lagi sholawatan atau apa. Itu termasuk waktu yang ampuh untuk berdoa. Contoh yang sholawatan itu kan biasanya ada makhluk qiyam ya. Sholawatan ujug-ujug pada lagi semisal Habib siapa itu kan biasanya maju ngobe terus sholawat. Itu makhluk qiyam. Nah, di saat itu kita merasakan rileks. Nah, itu kita ke gelombang alfa sebenarnya. Kita sadar. Harusnya kita beta. Sebenarnya kita sering melakukan manipulasi otak tersebut sebenarnya, cuma tidak sadar. Itu kita dari beta ke alfa. Nah, itu sebenarnya waktu yang ampuh seperti yang dilakukan oleh Rara itu. Dia berjalan seperti itu. Sering. Memanipulasi otak Ya itu intinya butuh bang, sama seperti orang Buddha dengan batuan tok. Media berarti. Media Biar mempermudah. Seperti itu. Oh ya. Saya mau menjelaskan tentang ini juga tambahan tentang jenis-jenis makanan. Ini juga penting untuk kita pelajari. Terbagi menjadi panas dan dingin. Nah, tinggal kita kita rasakan sendiri sedang berada di panas atau dingin. Sekarang dengan dingin seperti ini. Ya kita imbangi dengan yang hangat-hangat. Contoh yang dingin, sayur-sayuran, buah-buahan yang berair, mengandung air yang banyak. Kemudian makanan yang sifatnya panas, daging, terus minuman ada jahe dan lain-lain sebagainya. Nah, termasuk madu itu juga panas sifatnya. Nah, itu juga kita harus pelajari benar-benar, jangan sampai contoh lagi dingin-dingin seperti kita makan semangka. Ya. Priwe ya. Ya. Goblok sih. Seperti itu. Terus seperti ini. Sup itu ya sayuran kan, ada kuahnya, meskipun panas dengan kuah yang mendidih, tetap saja itu isinya sayuran. Jadi itu sifatnya adalah dingin. Mending karena dagingnya. Makanya kalau kita sakit, kita masuk angin atau apa, itu kan energi kita turun kan ya. Semua organ turun. Ditambah dengan dingin tadi itu sup meskipun kuahnya panas. Mending nek ana mricane, mending lah. Tapi yang dimakan itu adalah sayuran. Sayuran sifatnya dingin. Maka akan ngedrop lagi. Itu. Rokok. Nah, rokok itu kering, panas. Itu sifatnya rokok. Kemudian kopi.
Kopi itu unik. Basah, dingin. Dinginnya itu bagian bawah. Jadi organ bagian bawah, ginjal, lambung itu akan turun. Turun energinya. Fungsinya akan menurun. Tapi bagian atas, liver, jantung naik. Itulah uniknya kopi. Jadi setengah bawah turun, yang atas naik. Kopi kita sering buang air kecil, biasanya seperti itu. Tapi deg-degan. Uniknya seperti itu. Tapi sifatnya tadi itu basah, dingin. Maka cocok sandingkan dengan rokok. Ini enggak, ini bukan kodak-katik matuk. Tapi cocok. Kering, panas. Rokok, basah, dingin. Rokok keras semangat cocok orang. Iya, kita itu makanan itu. Makanya saya sedikit heran sebenarnya kalau di rumah sakit nih, kan seringnya makanannya sup ya, ada supnya. Kadang saya berpikirnya seperti ini, lagi meriang, ya nek supnya dagingnya. Kadang gue priwe ya gue mau sifatnya sayuran, buah-buahan itu dingin, organ kita sedang turun, tambah dingin, ya tambah ngedrop. Mending nek sup joki merica lah, mending lah gue. Ombe banyu netok bae. Sayurannya aja. Tapi hal tersebutnya berbanding lurus dengan nutrisi apa enggak? Nah, mungkin dari rumah sakit tuh pikiran ya nutrisi. Kandungan. Mungkin ada masukan seperti itu kandungannya. Cuman dari sifat dari ya, makanan itu sendiri. Moga-moga. Mas Bekar. Gimana? Sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan belum? Pos paing. Ya takon Mas. Oh. Gampang. Oke kan kadang aku sering dengar nek latihan kayak gitu itu harus ada gurune gitu ya. Kalau enggak nanti malah keblinger, nanti malah jadi stres kayak gitu. Itu apa? Itu bener apa enggak kayak gitu loh. Apa kudu ngaku guru, kudu nek salah ini apa nganti apa jadi gemblung kayak gitu kan, kadang kan ada yang bilang kayak gitu. Terus nek apa hipnotis ya, tadi kan sempat dibahas itu kan, kita kan sering apa ya wong di apa sih nganggo gantung kayak nek nang TV kan kok kok diperintah apa baik gelem itu. Iya itu emang kayak gitu temenan apa ora sih jane gitu loh. Itu terus apa ya, ini pertanyaan ini aja sih ya, nyantek apa kenang apa wong gemblung we ora tau meriang. Ya itu apa ya, banyak pertanyaan hiburan kayak gitu aku sering baca ya kan, wong gemblung ora tau meriang padahal mangane ya sembarangan, apa karena langkah beban apa kepriwe. Ini sekedar ini aja sih ya, enggak ini aja lah selingan ya, mungkin itu yang hipnotis. Terus apa kita perlu mentor guru, terus yang masalah wong gemblung kayak gitu. Mungkin ada 3 pertanyaan ya Pak Kadis ya. Yang pertama, apakah butuh mentor, dan kalau tidak ada mentor tuh dampaknya apa? Terus apakah hipnotis itu beneran dan itu gimana mungkin ya. Terus yang ketiga itu
apakah ODGJ itu kenapa tidak sakit dan sebagainya mungkin. Monggo. Jadi segala sesuatu tentang keilmuan itu sebenarnya wajib ada gurunya. Itu wajib ada mentornya, Mas, sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya dapat ini ketika saya di Jogja. Ini saya dapatnya dari Sayyid Andika Alatas. Itu nama masternya. Dulu saya di bahasanya di attunement sama beliau sekitar tahun 2014 mungkin. Di waktu masih di Jogja. Saya dapatnya dari beliau. Ya beliau master saya yang membimbing saya ketika saya bingung, ketika ada masalah, saya konsultasi sama beliau. itu. Jadi wajib ada mentor. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya belajar terus. Kemarin saya WA sama beliau, gimana di sini ada beberapa anak yang berminat. Akhirnya saya diberikan izin sama beliau. Oh iya Kang, sunganu, ya wis. Jalan. Sama beliau diberikan izin, kemudian di Purwokerto ada teman saya 2 yang sudah mempelajari Kundalini Reiki. Saya pun agak tidak berani ya, maksudnya kalau bukan teman sendiri saya tidak berani, atau saya ibaratnya iklan atau apa, karena semuanya gratis. Tidak, saya dapatnya gratis. Saya pun kalau mau sharing ke orang juga gratis, tidak ada biaya apapun. Ingin mempelajari ini pun gratis, meskipun di sana, di luar sana berbayar, ada tarifnya per attunement itu padahal. Nah itu satu, itu butuh seorang mentor karena untuk menanggulangi yang tadi itu. Terus kemudian pertanyaan tadi hipnotis ya. Hipnotis memang beneran ada, bahkan sering terjadi di terminal Teluk loh, sering hipnotis seperti itu. Kalau yang di TV skip ya. Uya itu bohongan. Skip. Contoh seperti itu semua demi konten itu hanya branding. Banyak sekali. Tapi memang ada hipnotis itu. Ternyata dengan hipnotis itu, dengan kalau bahasanya magic seperti itu, dengan apa ngomongin wong apa jenenge, memasukkan pikiran kita, sugesti. Sugesti itu sebenarnya kita memasukkan sugesti itu biasanya dikejutkan dulu, biasanya orang